sejahtera bagi seluruh dan jemaat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-20 sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini saya akan berikan tema mewujudkan karya anugerah Allah. Temanya mewujudkan karya anugerah Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan kami yang kami sembah dan kami puji, mengucap syukur pada kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan urapi hamba untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Yang firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sungguh memampukan, yang sungguh menghidupkan setiap batin atau roh kami, sehingga pujian kami dalam roh dan kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, sehingga demikian firman-Mu sungguh-sungguh mengalami dalam setiap kehidupan kami, sungguh mengalami kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-20, saya akan berikan tema mewujudkan karya anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus dengan keran hatinya, dengan sungguh ia mau untuk supaya semua pribadi jemaat yang ada di Korintus, mereka boleh hidup tertib, mereka boleh hidup sesuai dengan karya Allah dan kehidupan mereka, anugerah Allah yang sudah Tuhan berikan, di mana Paulus yang pernah memberitakan Injil dan dia sebagai bapa rohani yang pernah untuk menyuarakan Injil kebenaran itu sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan, mereka boleh percaya kepada Kristus, maka dia selayaknya sebagai bapa rohani yang memberikan nasihat supaya apa? Semua pribadi jemaat Tuhan di Korintus dapat hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Maka demikian dalam hal ini perlu ada kehidupan dalam kedewasaan, dalam iman, ya. Maka dewasa secara rohani. Paulus katakan bahwa dia bapa rohani. Karena itu semua pribadi harus melihat kepada Paulus, harus mengikuti contoh teladan daripada Paulus. Mengapa demikian? Karena memang Paulus hidup dalam kebenaran, dia adalah pribadi yang sungguhnya memberitakan Injil Tuhan, sehingga demikian kuasa anugerah Allah melingkupi hidupnya, sehingga setiap orang harus melihat tentang apa yang sudah diperbuat oleh Paulus sendiri, sehingga menunjukkan teladan, contoh harus diikuti sedemikian. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa proses pertumbuhan dalam Tuhan perlu, ya, semua orang yang mau percaya dengan Kristus adalah proses untuk bertumbuh dalam Tuhan. Maka orang yang perlu untuk hidup dalam Tuhan, tentu Tuhan juga mengingatkan supaya ia mewujudkan karya Allah dalam hidupnya melalui tindakannya seperti Kristus. Nah, bagaimana dia bertumbuh dalam Tuhan? Ya, ia harus diproses oleh Tuhan sehingga bertumbuh dalam kedewasaan dalam iman yang benar. Nah, orang yang sudah bertumbuh dalam kedewasaan iman yang benar, maka perlunya apa? Perlu untuk saling menegur satu yang lain, ya, atau saling menyapa satu yang lain, ya, suatu persahabatan di dalamnya, ya. Ketika ada kesalahan-kesalahan, kita sangat wajar untuk menegur, ya, rekan sahabat kita yang bersalah, supaya apa? Dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, itu proses pertumbuhan dalam Tuhan yang di dalamnya kita sudah mengalami kedewasaan rohani. Maka Paulus katakan, saya ini adalah bapa rohani. Walaupun ada banyak pengajar, kalian boleh memiliki banyak pengajar dimanapun, tapi saya adalah dasarnya di mana saya membangun, saya memberitakan Injil, dan orang datang membangun di atasnya. Karena itu saya wajib untuk menasihati. Ya, bukan mencela kalian, tetapi menasihati kalian supaya kalian sungguh hidup sesuai dengan apa yang saya sudah perbuat, ya, di dalam Kristus. Karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, karya anugerah Allah yang harus diwujudkan dalam hidup kita, di mana kita harus tunjukkan bagaimana kita sudah dewasa dalam Tuhan. Kita harus saling menegur. Ketika saudara ada yang berdosa, kita menegur dia, tetapi caranya jangan sampai seperti algojoyan. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati, bagaimana kita harus menegurnya. Jangan sampai di banyak orang kita menegur saudara kita yang berdosa atau bersalah itu, maka akhirnya membuat ia akan menjadi pemarah, karena saudara memperlakukan, yang mempermalukan dia di banyak orang. Tetapi bagaimana kita supaya memberikan teguran itu adalah dengan cara-cara yang lebih baik, ya.
Di sana kita harus memberikan dia penghargaan, tetapi menegur dosa-dosa yang tidak baik. Ya, dalam mungkin ya, bukan di banyak orang, tetapi kita datangi ya, secara pribadi kita berbicara. Nah, itu artinya bertumbuh dalam dewasa dan iman, mewujudkan karya Allah dalam saling menasihat, dalam saling menegur. Ya, teguran-teguran diberikan. Karena itu Paulus katakan dia memberikan teguran kepada jemaat yang di Korintus karena dia tahu mungkin karena ada kesalahan. Dia wajib menegur karena dia bapak rohani supaya semua orang yang jemaat Tuhan bisa hidup dalam kebenaran. Nah, demikian juga teguran juga kita perlu juga ada yang namanya menasihati, saling menasihati satu yang lain. Ya, ketika ada sesuatu yang salah, kita harus memberikan nasihat atau wejangan kepada saudara-saudara kita supaya apa? Mereka boleh disadarkan. Nah, untuk memberikan nasihat tentu kita juga harus tahu bahwa kita harus ada orang-orang yang sungguh beriman, yang sungguh hidup dalam Tuhan, yang sungguh dewasa dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita menasihati orang lain tetapi diri kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Kita menasihati orang lain yang baik tetapi ternyata kita tidak melakukan kebaikan. Ya, perbuatan kita jahat. Nah, bagaimana orang bisa percaya bahwa kehidupan ininya di mana kita harus saling menasihati, ya, harus mengakui Kristus sebagai Tuhan, kita bercontoh teladan yang tidak baik. Karena itu Paulus menasihati. Nah, karena itu saudara yang sudah dewasa dalam Tuhan, mari kita saling menasihati. Dalam diri kita harus juga menunjukkan teladan. Itulah karya Tuhan, karya Allah yang sudah diberikan sehingga saudara wujudkan dalam setiap kehidupan saudara untuk saling menasihati. Demikian juga kita juga harus saling mendukung satu yang lain. Jangan sampai tidak mendukung ya satu dan yang lain. Ketika saudara kita tergeletak, kita harus dukung dia. Nah, inilah solidaritas kita sebagai orang-orang percaya. Karya Allah harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan sedemikian. Itulah orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan. Itu sungguh luar biasa. Karena itu juga dia harus juga saling mendoakan. Ya, banyak rekan-rekan kita yang ada, kita harus doakan. Sidang jemaat Tuhan, saudara juga harus mendoakan sahabat-sahabatnya. Orang-orang lain didoakan. Inilah kita menunjukkan tentang mewujudkan karya anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan sudah berlaku bagi kita, maka kita juga harus wujudkan, yaitu saling mendoakan. Nah, Paulus di sini dengan jelas mengingatkan bahwa saya adalah Bapak rohani, saya harus menunjukkan ya. Maka di situ ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu aku menasihati kamu, turutlah teladanku. Aku menasihati kamu, turut teladanku. Karena apa? Paulus adalah Bapak rohani, orang yang setia dengan Allah, orang yang mengajarkan firman Allah. Dalam kehidupannya dia bisa dilihat apakah Paulus adalah orang yang bersalah, orang yang tidak melakukan kebenaran. Dia menunjukkan bahwa saya melakukan kebenaran, maka contohilah itu apa yang saya sudah lakukan di dalam Kristus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saudara harus menunjukkan karya Allah melalui apa? Melalui pola hidup tindakan saudara. Yang pertama tadi apa? Saudara harus saling menasehati, ya, memberikan teguran kalau saudara ada yang salah. Tapi dengan catatan dengan roh kelembutan, jangan sampai seperti algojo ya, itu salah. Yang ketiga adalah saling mendukung, ya. Ketika saudara kita ini dia tidak tahu sesuatu ini, kita harus mendukungnya dengan kebenaran. Jangan sampai kita menipu saudara kita. Nah, ada banyak penipuan begitu. Modusnya kadang-kadang sangat ngeri ya. Memiliki modus-modus yang lain. Ini yang tidak boleh. Pertumbuhan dalam proses Tuhan, hidup dalam proses Tuhan inilah, maka kita harus mewujudkan itu. Itu sebagai buah karya anugerah Tuhan bagi kehidupan saudara yang sudah saudara alami. Saling mendoakan satu yang lain itu perlu. Nah, jikalau ini memang semuanya ada, yang kita lakukan ini puji Tuhan. Ya, itulah gereja Tuhan bertumbuh, jemaat Tuhan bertumbuh karena memiliki semuanya ini. Karena kita sudah bertumbuh dalam iman, sehingga kita dapat mewujudkan karya Allah di muka bumi ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara yang sudah dipanggil untuk mengerti Injil, saudara yang sudah dipanggil untuk belajar firman, saudara harus mewujudkan semua sikap-sikap ini. Inilah hasil daripada karya Tuhan. Di dalamnya kuasa roh Allah yang ada dalam diri saudara, saudara bertindak sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Supaya demikian kita dapat melakukan demikian. Jangan sampai saudara tidak saling menegur ya. Ketika saudara berdosa, kita tidak menegur dia, tidak ada saling menasihati, tidak saling mendukung, tidak saling mendoakan.
Bagaimana sikap-sikap seperti itu? Ini sangat-sangat rawan, sangat berbahaya. Maka Paulus dengan jelas, aku menasihati kalian supaya kalian sungguh hidup dalam iman, sungguh hidup dalam Tuhan. Maka di ayat yang ke-17 dikatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat, menuruti perintah Tuhan, menuruti apa yang Kristus inginkan. Maka tadi kita wujudkan karya Allah di dalam setiap kehidupan kita dalam Kristus. Bagaimana pola hidup Kristus yang ada dalam diri Kristus itu yang harus ada. Karakter itu karakter Kristus yang ada dalam diri kita, itulah bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dengan demikian nasihat yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan pagi ini dapat memberikan kemampuan bagi saudara untuk dapat menata dan menghargai anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, disinilah kita dapat mengerti dan memahami bahwa jika saling menasihati sirna dari kehidupan bersama kita, gereja atau persekutuan atau persahabatan kita sedang mengalami disintegrasi. Saya ulangi lagi ya. Jika saling menasihati sirna dari kehidupan bersama kita, gereja atau persekutuan atau persahabatan kita sedang mengalami disintegrasi. Nah, ini yang terjadi. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan ini, bertindaklah di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan tunjukkanlah contoh teladanmu dalam kehidupan dalam bumi ini. Sehingga demikian karya anugerah Allah yang sudah diterima kita wujudkan dalam perbuatan hidup. Tuhan Yesus dapat memberkati firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang saat ini banyak masalah, Tuhan berikan roh kelegaan bagi mereka, sehingga demikian mereka mengalami pemulihan datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.